Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiyina Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Adab Sulukil Murid. Masuk di penghujung pembahasan tatimmatun, artinya lanjutan. Tatimah lanjutan apa yang masih ada yang kurang. Pemberitahuan yang disampaikan di pelajaran sebelumnya. Tatimah. Nah. Wa idza aradta ayyuhal murid min syekhika amra. Dan jika engkau ingin suatu perkara, wahai seorang murid dari gurumu. Apa aja perkara? Yang memang itu ada kaitan dengan pribadimu, ada kaitan dengan pondok, ada kaitan dengan masyarakat, apapun. Au badalaka an tas'alahu an syai', atau timbul kepadamu bahwa kamu bertanya kepada beliau tentang sesuatu. Fala yamna'uka ijlaluhu, maka jangan menghalangimu keagungan beliau, kehormatan beliau. Wa ta'addub ma'ahu, dan adab ya terhadap beliau. An talabihi minhu, dari menuntutnya dari sesuatu tersebut, wa su'alihi, dan pertanyaannya anhu, tentang sesuatu itu. Artinya ketika bertanya kita kepada guru, tetap jangan lupa itu guru kita. Dalam pertanyaan, dalam kita meminta, tetap menjunjung tinggi dari etika dan adab. Wa tas'aluhul marrah wal marratin was salas. Dan kau boleh bertanya kepada beliau tersebut sekali, dua kali, tiga kali. Falaysa sukut anis su'al wa talab min husnul adab. Tuh, lihat tuh. Sampai disebut tuh. Maka sungguh tidaklah diem dari bertanya, diem dari meminta, itu tidaklah termasuk dari adab yang bagus. Tapi ketika kita bertanya, ketika kita kritis, ketika kita nggak nerima dengan mudah, berarti menunjukkan kita ini memang perhatian sama pelajaran guru kita. Nggak tuh berlewat begitu saja, nggak berlewat tanpa ada faedah, nggak berlewat tanpa ada yang dibahas. Tanya. Bahkan diamnya kita, bahkan Imam Haddad katakan, laisa min husnil adab. Bukan termasuk adab yang bagus. Allahumma illa an yushira alaika syekhu bis sukut. Melainkan kalau guru mengisyarahkan kepada kamu dengan diam. Wa ya'muruka bitarki su'al, memerintahkan kamu dengan meninggalkan pertanyaan. Meninggalkan kamu dengan memerintahkan kamu dengan meninggalkan pertanyaan. Artinya gini, ketika lagi sedang berjalannya pembahasan, guru dia ngomong, jangan ada yang bertanya. Ntar bertanya setelah pelajaran. Karena begitu. Ada mereka guru yang menyatakan tanya ketika di pertengahan pelajaran. Lagi ada iskal, tanya. Atau diam, nggak ada omongan begitu, ya berarti kita bisa bertanya di pertengahan, kita bisa bertanya di penghujung. Tapi diamnya kita dari bertanya itu bukan termasuk adab yang fa inda dzalika yajibu 'alaika imtithaluhu, maka ketika itulah wajib atasmu menuruti perintahnya. Wa idza manaka syekh an amrin aw qaddama 'alaika ahadan fa iyyaka an tattahimah. Dan jika gurumu mencegahmu dari suatu perkara, bukan ente. Jangan ente yang lakuin. Jangan ente yang berbuat. Bukan tugas ente. Misal gitu. Aw qaddama 'alaik, atau guru mendahulukan atasmu salah seorang, didahulukan untuk jadi misalnya imam, atau dahulukan untuk ngajar,
atau dahulukan untuk jamu tamu. Misal begitu. Fa iyyaka an tattahima. Hati-hati kamu bahwa menduga-duga yang tidak baik kepada seorang tersebut. Wal takun mu'taqidan, dan jadilah kamu itu mu'taqid, berkeyakinan, annahu qad fa'ala, maka sungguh guru itu telah mengerjakan mahwal anfa, apa yang lebih manfaat, apa yang lebih bagus, lahsan laka, untukmu. Jadi kita nggak disuruh untuk jadi imam, nggak disuruh untuk ini itu. Jangan kita merasa sakit begitu memang. Bahkan harus kita yakin dengan perintah tersebut kita nggak disuruh, itu mungkin lebih manfaat, itu mungkin lebih baik untuk. Ya kan? Udah bagian supir aja udah. Jangan bagian megang keuangan. Nah udah, supir aja. Udah bagian dapur aja. Ya, pikirin sayur, mayur, semua tepat waktu. Jangan yang lain. Ini semua apa yang disuruh, jangan kita merasa, kok aneh nggak disuruh apa-apa. Nah, berarti ada sesuatu yang manfaat. Jangan ini, jangan itu. Yang penting ente di sini perhatikan santri, perhatikan anak-anak yang malas, nasihati, berikan motivasi. Itu yang baik. Ya. Ayo, adzan awal. Wa idza waqa'a minka dzanbun, dan jika terjadi darimu suatu kesalahan, wa wajadaka 'ala syekh bisababihi, nah, guru mendapatimu dengan sebabnya. Arti guru mendapatimu dengan kesalahan tersebut. Fabadir bil i'tidhar ilaih min dzanbik, maka bersegeralah dengan meminta maaf kepadanya dari dosa yang kau kerjakan, hatta yarda anka, sampai ridho kepada kamu gurumu. Artinya apa? Kita ngelakuin suatu mukhalafah yang di situ adalah suatu kesalahan, dan sampai tahu guru, buru-buru minta maaf. Ustadz, tadi malam ana keluar, langsung ngomong, Ustadz, tahunnya kemarin ana sempat ngerokok, Ustadz, ana buru-buru ini keluar nggak tanpa izin, ya Allah, keluar, apapun sebabnya, mau ngelihat ini, mau lihat enggak, semuanya buru-buru. Lihat, wajadaka 'alika syekh, wajada 'alika syekh bisabab fabadar bi'tadhir min dzambik hatta yarda, minta ridhonya. Wa idza ankarta qalba syekh 'alik, nah jika engkau mendapati perubahan hati guru atasmu, kok berbeda nih tingkahnya syekh nih, anak nggak diajak ngobrol, mukanya juga nggak enak kemana. Itu kan pasti begitu. Ada begitu. Kan faqatta minhu bisyran, seperti engkau tidak dapati dari beliau itu senyumnya. Kok didiemin, anak, dicemberutin. Kunta ta'lufuhu, padahal engkau memang membiasakannya. Artinya engkau mendapatkan senyuman syekh biasa. Kok tumben ini nggak dapat? Au nahwa dzalik. Fahadithu bima waqa'alak min takhawufika taghayyura qalbihi 'alaik. Maka beritahukanlah kamu akan beliau dengan apa yang terjadi pada jiwamu dari ketakutan kamu akan perubahan hati gurumu atas dirimu. Beritahukan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Syekh, ada apa? Kenapa? Kok tumben? Kok begini? Ada apa? Tanya. Fala'allahu taghayyar 'alaika li syai' ahdatstahu. Maka mungkin berubah jiwanya itu atas kamu lantaran sesuatu yang engkau buat-buatnya. Fatatubu al-anhu, maka engkau bertobat darinya. Agar engkau bertobat, minta maaf. Kenapa begini?
Aw la'alla alladhi tawahhamtahu lam yakun inda syekh wa algahu syaitan ilaik liyasu'aka bihi. Atau mungkin yang kau dugakannya itu tidak terjadi pada syekh. Padahal syekh biasa aja. Mukanya emang ketika itu lagi agak ya pusing, banyak pikiran dan sebagainya, jadi kayak kok kelihatan kanan nih. Nah itu mungkin alqahu syaitan. Syaitan melemparkan, menaruh prasangkaan buruk kepada kamu, liyasu akabeh, agar dia berbuat buruk akanmu dengan syekh tersebut. Jadi gak suudzon nama syekh. Fa idza arafta anna syekh radin anka sakana qalbuk. Maka jika engkau mengetahui bahwa guru itu telah ridho kepadamu, pasti akan tenang jiwamu. Nah, jiwamu udah tenang. Nah, berarti udah yakin guru ridho. Bi khilaf ma idza lam tuhaddithu wa sakatta bi ma'rifati minka bis salamati jihatik. Lain hal kalau engkau tidak ajak bicara guru tersebut, syekh tersebut, dan engkau diam dengan pengetahuan darimu, dengan keselamatan dari arahmu. Ya, artinya apa? Kalau emang perbuatan yang tersebut tidak diketahui guru, nah maka engkau jangan berbuat lagi. Guru nggak tahu. Nah berarti itu hal yang kau lakukan mukhalafah, jangan kau lakukan lagi dan pasti bakal diketahui. Apalagi guru yang ikhlas, yang ingin mendidik, mencetak, mengangkat derajat kita, bakal tahu dengan sendirinya itu. Nggak dari perasaan, nggak dari orang lain, nggak dari ini, dari itu. Bisa tahu sendiri. Ya. Nah, kalau seperti itu, udah nggak perlu kamu minta ridho guru. Yang penting kamu tutup. Jangan kamu ulangin lagi. Jangan sampai terulang, naudzubillah, sampai ketahuan guru. Lakuin ini, apa yang kita tahu. Nggak usah jauh-jauh pondok yang ada sekitar kita tahu. Gimana keadaan. Murid yang mukhalafat, yang begini sekali, dua kali, bakal ketahuan ujung-ujungnya. Ujungnya, udah. Dipulangin, apa keadaannya kita nggak tahu. Itulah. Ya. Nah ini yang terpenting nih, ucapan Imamul Haddad. Ini yang penting luar biasa. Wa idza ra'aital murid mubtali'an bi ta'dhimi syaikhi. Dan jika engkau melihat, ya, dan jika engkau melihat seorang murid yang terpenuhi hatinya dengan pengagungan kepada gurunya, jiwanya ini udah terpenuhi dengan penghormatan dan adab kepada guru. Wa ijladihi, dan kemuliaan, dia memuliakan gurunya. Mujtami'an, dalam keadaan dia menghimpun dengan zahirnya dan batinnya ala i'tiqadihi, atas kepercayaan yang kuat kepada gurunya. Maka begitu, ma ba'dallah wa rasuluh, ma ba'dallah wa rasulih illa syekhi. Harus gitu. Tidak ada setelah Allah dan setelah Rasul melainkan guruku. Yakin begitu ucapan. Nah, kalau engkau lihat murid-murid kayak begitu, mengagungkan gurunya luar biasa. Zahir batin, bukan zahir doang tuh. Yang selalu Ustaz sampaikan selalu, depannya kayak malaikat, belakang kayak iblis. Bukan begitu. Depannya nunduk-nunduk, guru keluar, luar deh itu. Ya, sifat syaitoniyah, sifat hawaniyah, sifat syaiton, sifat hewan, keluar sama dia semua. Terus nggak ada apa-apa, itu munafik namanya udah. Ini tapi apa? Dia yang terpenuhi di hatinya zahir batin kepada gurunya. Apa yang diucapkan guru, dilakuin. Mau tuh guru ada, nggak ada. Kalau engkau dapatkan seorang murid yang terpenuhi jiwanya seperti itu Imam Al-Haddad katakan, wamtithalihi, dan menuruti perintah-perintahnya, wa ta'addub bi adabihi, dan dia beradab dengan adabnya guru. Lihat guru lagi jalan, lihat guru lagi makan, lihat guru lagi berbicara, lihat guru lagi diam, lihat guru begini. Diikutin semuanya. Gadaman ala gadamin bijiddin auzai. Terus mengikuti, langkah demi langkah. Fala budda an yaritha sirrahu. Ini yang mahal sih. Pasti dia akan mewarisi sir gurunya. Jadi terkadang guru
mewariskan kepada anaknya, enggak. Terkadang guru mewariskan kepada muridnya. Seperti Imamul Haddad yang disebut katakan khalifah. Khalifah ala ma'nal ilim, ala ma'nal adab, magom dan sebagainya itu adalah Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Itu khalifah sirnya. Khalifah sirnya sekalipun anaknya beliau ada, tapi khalifah sir Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Yang sampai beliau katakan, aku udah merasa senang, tenang ketika meninggal Ahmad bin Zain, Habib Ahmad bin Zain bisa menggantikanku. Mengajar di mana. Boleh. Begitu. Kenapa? Ngikutin terus. Terpenuhi adabnya. Oh, udah nggak ada lagi tuh. Guru fulan, ntar belakangan. Guruannya dulu. Yang harus depankan. Nggak apa-apa, tasuk begitu. Bukan kita keremehin, bukan. Kita kalau di depan orang-orang lain, ya, ta'zimkan guru-guru lain. Tapi kalau ada di lingkungan, maka ta'zimkan guru kita. Begitu. Harus kalau mau dapatkan keberkahan dan harus kalau mau mendapatkan hal yang berbeda dari yang lain. La budda an yaritha sirrahu aw syai'an minhu, atau sesuatu darinya, dari gurunya bakal dapat dia. Keberkahan, gampang dakwah, mudah orang terima. Tuh, didapatin. In baqiya ba'dahu, kalau dia hidup setelah wafatnya guru. Nah, dia akan dapatkan. Setelah wafatnya guru bakal didapatkan. Khatimatun, insyaallah nanti kita akan khatamkan sebelum Sya'ban, ya. Sebelum Sya'ban. Kurang lebih mungkin 2 pertemuan lagi, ya. 2 pertemuan. Sampai 3 halaman ini. Tuh, 2, 3, 6. Jadi 6. Ya. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna